Bayangkan sebuah sekolah di tengah rawa, di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Namun di tempat ini ada semangat yang tak terbendung untuk menghadirkan pendidikan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhadi, Kepala SMP Negeri 2 Babiri. Sekolah kami jauh dari perkotaan, terletak di sebuah desa bernama Kalumpang Dalam di Kecamatan Babiri, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun letak kami jauh dari perkotaan, kami memiliki semangat yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid untuk masa depan mereka yang lebih baik. Desa Kalumpang Dalam adalah desa yang kehidupannya sangat bergantung pada alam. Penduduk di sini mayoritas berprofesi sebagai nelayan rawa, petani musiman, dan peternak ayam atau bebek kecil-kecilan. Nelayan di sini mengandalkan hasil tangkapan ikan dari rawa-rawa. Sayangnya, dalam belasan tahun terakhir, populasi ikan telah menurun drastis, sehingga pekerjaan mereka menjadi nelayan seringkali tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Luka aja. Leh. Kareda kana sa iko. Ma. Leh. Selain itu, petani hanya bisa bercocok tanam ketika air rawa surut dan mengering di musim kemarau. Tetapi seringkali ketika padi belum siap dipanen, musim hujan datang dan membanjiri tanaman padi, menyebabkan gagal panen. Ini adalah resiko yang sering mereka hadapi. Masyarakat juga beternak ayam dan bebek secara kecil-kecilan. Tetapi, kenaikan harga pakan membuat usaha ini tidak mudah dipertahankan. Kadang-kadang, mereka justru merugi. Dalam kondisi ini, tidak heran jika anak-anak di desa ini kurang termotivasi untuk belajar. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan ekonomi, membuat pendidikan seringkali menjadi prioritas yang terabaikan. Ketika anak-anak melihat orang tua mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, belajar seringkali tidak menjadi prioritas. Ini adalah tantangan berat bagi guru-guru di sekolah kami. Mereka harus bekerja ekstra keras untuk memotivasi anak-anak agar tetap semangat dalam belajar. Ya. Dulu, Bay. Iya. Salah satu tantangan lain yang dihadapi anak-anak di Desa Kalumpang Dalam adalah akses menuju pendidikan yang lebih tinggi. Desa ini dikelilingi oleh rawa-rawa dan akses utama keluar desa adalah melalui sebuah titian kayu ulin. Sayangnya kondisi titian ini sebagian besar rusak. Kayunya banyak yang lapuk, patah, dan pecah-pecah membuat perjalanan menjadi cukup sulit dan berbahaya. Tidak semua anak mempunyai fasilitas transportasi untuk keluar dari desa untuk menjangkau pendidikan mereka yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa menginspirasi siswa untuk bermimpi besar di tengah segala keterbatasan mereka? Inilah yang selalu kami perjuangkan setiap hari di SMP Negeri 2 Babiri. Salah satu cara yang kami temukan untuk mengatasi tantangan rendahnya motivasi belajar ini adalah melalui observasi kolaboratif antar guru. Praktik baik yang kami lakukan di sini memiliki nama yang mencerminkan semangat kami. Kami menyebutnya kompak, kolaborasi, observasi, motivasi pembelajaran antar kolega. Kompak bukan hanya akronim tetapi juga mencerminkan filosofi kami. Melalui kolaborasi kami mengamati dan belajar bersama.
Dengan motivasi, kami memastikan setiap guru dan siswa terus berkembang dalam pembelajaran. Ini adalah cara kami menghadapi tantangan dan memastikan pendidikan tetap hidup bahkan di tengah keterbatasan. Dalam praktek ini, seorang guru mengamati kelas guru lain, mencari cara untuk membuat pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Hasil dari observasi ini kemudian dibahas bersama. Kami mencari cara agar siswa dapat lebih aktif, lebih terlibat, dan memahami pentingnya pendidikan meski tantangan di luar sekolah bagi mereka begitu besar. Nah, tadi kayak apa perasaannya? Alhamdulillah gugup ya. Apa yang gugup? Gini kan cuma gini kan ingat wae. Yang mana? Yang ini refleksi ini ada pas benar kata-katanya. Tahu ada yang ulun bingung ini tadi Pak Ena. Di sini ada untuk Pak asesmen asal learning tapi ulun. Nah cuma ulun membagian akan-akan tuh pabilinya ini. Kompak sebenarnya adalah adaptasi dari salah satu strategi pengembangan kompetensi guru yang telah terbukti efektif di banyak tempat, yaitu peer observation atau observasi rekan sejawat. Dalam peer observation, guru saling mengamati praktik mengajar rekan kerja mereka dengan tujuan belajar satu sama lain. Melalui pendekatan ini, kami berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan saling memberikan masukan dan berbagi metode yang lebih baik. Adaptasi peer observation menjadi kompak sangat penting di lingkungan kami yang penuh tantangan, karena memungkinkan kami untuk terus belajar dan tumbuh bersama, meskipun terbatas oleh akses dan sumber daya. Dengan kompak, kami tidak hanya berkolaborasi, tetapi juga membangun budaya saling mendukung untuk pembelajaran yang lebih baik. Agar pelaksanaan peer observation dapat berjalan dengan baik, maka observasi rekan sejawat ini harus memiliki satu fokus yang spesifik. Fokus observasi adalah area kompetensi praktik mengajar guru yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Beberapa contoh fokus observasi misalnya bagaimana cara guru berkomunikasi dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, atau fokus pada bagaimana guru memfasilitasi kelompok belajar siswa dalam pembelajaran. Peer observation memiliki siklus yang terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Teacher self-reflection atau refleksi mandiri guru. 2. Pre-observation conversation atau percakapan sebelum observasi. 3. Peer observation atau observasi oleh kolega atau teman sejawat. 4. Teacher and observer reflection atau refleksi oleh guru dan observer. Dan yang kelima, post observation conversation atau percakapan setelah observasi. Di SMP Negeri 2 Babirik, kompak juga diintegrasikan di dalam pengelolaan kinerja PMM, yaitu pada bagian pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah untuk rencana hasil kerja menjadi partisipan observasi praktek pembelajaran di kelas yang mendapatkan 8 poin untuk setiap satu siklusnya. Melalui strategi kompak, kami bisa meningkatkan motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. Kemudian kami juga bisa membentuk komunitas praktisi di dalam sekolah kami, di mana terjadi percakapan-percakapan yang membangun antar guru dan kepala sekolah serta antar sesama guru. Kompak juga menjadi solusi ketika terjadi permasalahan di dalam pembelajaran guru di kelasnya. Kemudian melalui kompak, guru dan kepala sekolah menjadi terstimulasi untuk melakukan refleksi. Bagi kami, kompak bukan hanya strategi, tetapi juga sebuah solusi. Kompak untuk pendidikan yang menggerakkan. Kompak, kolaborasi observasi, motivasi pembelajaran antar kolega.